Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Banyak orang berdalih bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah hidup dan yang masih hidup hari ini yang secara sempurna menuruti 10 hukum Allah. Saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana argumentasi ini digunakan hanya dengan tujuan untuk menyatakan bahwa 10 hukum Allah itu tidak berlaku lagi sekarang ini. Dan salah satu target utama mereka dalam menyampaikan argumentasi ini adalah untuk menolak hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Kalau saudara ikuti pembahasan ini, saya akan tunjukkan kepada saudara tokoh-tokoh Alkitab yang nama-nama mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan yang akan berada di surga. Bahkan ada satu nama yang akan saya sebutkan, yaitu Musa, yang sekarang ini telah berada di surga. Kita akan melihat kehidupan mereka, apakah mereka ini menghidupkan kehidupan yang sempurna dalam penurutan mereka akan hukum-hukum Tuhan atau tidak. Saya ajak saudara untuk pergi ke tokoh yang pertama, yaitu Abraham. Abraham adalah bapa segala orang percaya. Dan kita yakin sepenuhnya bahwa dia akan berada di surga nanti ketika Tuhan datang. Mari kita lihat apa kesaksian Alkitab tentang Abraham yang dicatat dalam Kejadian pasal 26 ayat 5. Di sana Allah berkata bahwa Abraham telah memelihara kewajibannya kepadaku, yakni segala ketetapan, perintah, dan hukumku. Jadi apakah Abraham menurut 10 hukum Allah, perintah-perintah Allah? Yes, absolutely. Nah, tetapi mari kita lihat, apakah kehidupan Abraham menunjukkan penurutan yang sempurna? Jawabannya tidak. Bagaimana kita tahu? Dalam Kejadian pasal 12, kita akan temukan cerita Abraham ketika berada di Mesir, karena dia agak khawatir tentang keselamatan nyawanya. Dia berdusta tentang istrinya Sarai, yang mengakui bahwa Sarai itu sebagai adiknya dan bukan istrinya, demi kepentingan menyelamatkan diri dan untuk mendapatkan benefit dari orang-orang Mesir. Jadi apakah Abraham penurutannya kepada 10 hukum Allah sempurna? Jawabannya tidak. Tapi apakah dia menurut hukum Allah? Yes, absolutely, dia menurut hukum Allah. Kemudian tokoh yang lain, yang kedua adalah Musa. Musa sudah berada di surga hari ini. Itu kata Alkitab. Tetapi apakah Musa dalam penurutannya kepada Tuhan, kepada hukum-hukum Allah itu sempurna atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, jangan lupa saudara yang kekasih, Musa ini adalah orang yang menerima langsung 10 hukum Allah yang Tuhan tulis di loh batu dengan jari Allah sendiri. Tetapi Musa itu sendiri tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian oleh karena Musa tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk dia lakukan. Apakah penurutannya kepada Allah sempurna? Tentu tidak. Tapi Musa hari ini sudah berada di surga. Tokoh yang lain yang saya mau sebutkan kepada saudara adalah Daud. Kita tahu Daud juga akan berada di surga. Tetapi sekarang pertanyaan kembali, apakah penurutan Daud terhadap 10 hukum Allah itu sempurna? Kembali jawabannya tidak. Karena kita tahu dalam kisah Alkitab, dia itu membunuh, dia bersinah. Jadi Daud adalah orang yang berdosa, yang tidak sempurna dalam penurutannya. Tetapi apakah dia akan berada di surga? Absolutely. Apakah Allah mengasihi dia? Yes. Nama yang berikut yang saya mau perkenalkan kepada saudara adalah Petrus. Dan kita tahu Petrus juga akan berada di surga satu hari kelak. Nah sekarang, apakah penurutan Petrus kepada hukum-hukum Allah itu sempurna atau kecintaannya kepada Allah itu sempurna? Jawabannya tidak. Dia menyangkal Yesus. Tetapi pada akhirnya, saudaraku yang kekasih, ia karena dijamah oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya berubah.
dia bahkan rela mati dengan disalibkan terbalik. Jadi tokoh-tokoh ini semua catatan Alkitab menyatakan kehidupan mereka, penurutan mereka kepada Allah tidaklah sempurna. Tapi apakah mereka berkenan di hadapan Allah? Yes. Nah, kalau begitu, apa masalahnya dengan penurutan yang tidak sempurna ini? Saudara yang kekasih, saya memiliki 3 orang anak. Bagi saudara yang adalah orang tua yang memiliki anak, saudara pun mengerti apa yang saya mau katakan ini. Kita orang tua sangat mengharapkan penurutan dari anak-anak kita. Tetapi tidak ada satupun anak-anak dalam keluarga kita yang sempurna dalam penurutan mereka. Tapi itu bukan berarti kita akan menolak mereka sebagai anak. Mereka tentu dari pihak seorang anak akan berusaha sebaik mungkin menunjukkan kecintaan mereka kepada orang tua dengan cara menurut. Tetapi penurutan mereka tidaklah sempurna. Begitu juga kita di hadapan Tuhan, saudara yang kekasih, penurutan kita tidaklah sempurna di hadapan Allah. Tetapi apakah penting bagi kita menurut hukum-hukum Allah? Jawabannya yes, sangat penting. Kenapa? Karena itulah cara kita untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan juga Yohanes 15 ayat 14 menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan jikalau kita menuruti perintah-perintah Allah, kita akan disebut sebagai sahabat dari Tuhan itu sendiri. Jadi saudara yang kekasih, argumentasi yang mengatakan karena tidak ada orang yang sempurna dalam menuruti hukum Allah, maka hukum Allah itu tidak berlaku lagi. Argumentasi ini hanyalah dibuat untuk menolak fakta bahwa 10 hukum Allah itu masih berlaku sampai hari ini. Dan lebih utama lagi, argumentasi ini dibuat adalah untuk menolak hukum yang nomor 4, yaitu hukum hari Sabat. Apakah penting bagi kita untuk menurut hukum Allah? Yes. Apakah menurut hukum Allah ini untuk kita supaya kita selamat? Jawabannya tidak. Yesus yang menyelamatkan kita di kayu salib. Dan karena rahmat ini, karena keselamatan yang cuma-cuma ini, kita perlu menunjukkan rasa terima kasih kepada Yesus dengan cara menurut hukum-hukumnya. Kiranya pelajaran ini bermanfaat untuk saudara dan memberkati hidup saudara. Amin.